Hatiku percaya.
Menjadi
sehingga Tuhan pagi ini dapat menjadi firman-Mu. Dan dengan firman Tuhan berkatkan firman-Mu, kami sambut firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Salam. Salam. Mari kita buka Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 sampai ke-6. Roma pasal 10 ayat 4 sampai ke-6. Sudah Pak? Amin. Roma pasal 10 ayat 4 sampai 6. Sudah Pak? Amin. 1, 2, 3. Kebenaran adalah iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup kebenaran karenanya. Tapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Siapa orang untuk membawa Yesus turun? Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Amin. Jadi kebenaran karena iman itu adalah kebenaran yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi setiap manusia. Jadi sifatnya itu tidak terbatas. Kalau di dunia ini masih ada batasnya. Jadi sifat apapun manusia masih ada batasnya. Dan kebenaran karena iman tersebut itu tidak ada batasnya. Karena apa? Dia kekal sifatnya. Iman itu apa sebetulnya? Iman itu apa yang Anda yakini dalam kehidupan Anda. Jadi kalau Anda tidak punya keyakinan, namanya tidak beriman. Tapi kalau punya keyakinan, yang beriman. Yakin ini dunianya akan menjadi lebih damai. Nah itu namanya iman. Jadi bukan soal langsung ke surga Anda, karena masih hidup di dunia ini. Jadi kalau masih hidup di dunia ini, tidak usah mikir langsung ke surga, nanti kemana gitu. Ya pikir yang di dunia ini apa? Yang di dunia ini yaitu Anda mau lihat dunia ini damai, ekonomi baik dan lain sebagainya tanpa perang. Itu yang dikatakan iman. Jadi banyak orang baik di dunia ini yang tulus dalam kehidupannya untuk melihat segala sesuatu itu ingin damai, itu salah satunya yang dikatakan iman. Dan itu adalah bentuk dari anugerah tersebut itu bagi setiap orang yang percaya di dalam setiap kehidupannya tersebut. Jadi dijelaskan di sini sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Hukum Taurat ini bicara tentang ketakutan. Jadi bicara tentang kekhawatiran di dalam setiap kehidupan orang tersebut itu dia bisa atau tidak. Dan memang sampai saat ini ya apa yang dipertanyakan itu bisa atau tidak, jawaban di situ. Orang mau hebat kan ditanya bisa atau enggak kan gitu. Kalau enggak bisa ya berarti enggak hebat namanya. Kalau bisa ya berarti hebat. Ya kan? Pertanyaannya masalah itu mampu enggak gitu kan. Bisa enggak? Nah itu jawabannya. Yang dibutuhkan apa? Ya yang dibutuhkan adalah keyakinan di dalam kehidupan tersebut. Ya manusia kan terbatas. Jadi sehebat apapun manusia itu ada kelebihannya, ada kekurangannya. Itu memang diciptakan seperti itu. Enggak sama semua orang hebatnya sama, itu enggak ada. Jadi beda-beda orang. Skillnya ada di mesin, mungkin jagonya di mesin, cepatnya di mesin. Dia akan membuat mesin. Skillnya mungkin ada di komputer. Nah dia akan membuat komputer dalam kehidupannya dan berhasil di situ. Skillnya mungkin membuat kue ya mungkin makanan yang bisa juga di situ, berarti dia skillnya. Atau membuat di sini itu ya hebatnya di penjualan dan lain sebagainya. Ya dia bakatnya di situ berarti. Atau enak-enak. Atau misalnya mungkin di sini itu yang membuat ya kayak membuat musik dan lain sebagainya. Nah itu adalah sesuatu di mana yang pokoknya tujuannya ya di sini itu adalah menghasilkan. Jadi kalau anda menghasilkan ya berarti anda rugi gitu kan. Kalau anda menghasilkan berarti anda untung. Nah hidup dunia ini harus untung. Kalau rugi ya mati berarti nggak bisa apa-apa. Jadi nggak bisa berbuat sesuatu kalau nggak untung. Dan dalam dunia ini kan harus untung. Ya mana ada orang merugi dalam dunia ini. Tinggal punya sedikit yang dikasihkan ke orang semua ya habis yang sebenarnya ada. Dan namanya nggak punya ilmu ekonomi. Nah jadi itu
itu Tuhan kasih dalam kehidupan kita supaya apa? Supaya kita tahu bahwa memang manusia dikasih iman tapi juga berhak untuk berteori. Amin. Jadi kalau kita beriman tapi tidak punya teori juga, nanti salah. Salahnya di mana? Anda kan barbar nanti. Jadi manusia yang ya dikit-dikit wah saya tidak takut hukum. Kalau ada masalah dikit mukul orang, nempelangin orang, mukulin orang ya. Anda kita di tempat lain lagi nanti di penjara. Jadi iman itu harus berdasarkan filsafat, teori dan lain sebagainya. Jadi kita harus jadi bisa berpikir. Jadi kenapa negara itu tidak bisa maju? Karena tidak mau berpikir. Ya karena takut berpikir. Ya. Sedangkan di negara maju itu anak kecil SMP itu sudah bisa berdebat dengan orang yang di pemerintahan. Nah itu menjajarin dia supaya menjadi orang yang bisa bertarung nantinya di masa depan, supaya bisa menjadi orang yang siap untuk di sini berkompetisi di dalam kehidupannya. Karena apa, kalau orang tidak berpikir nggak akan bisa maju. Semua orang hidup itu maju karena dia menjadi pemikir juga di dalam kehidupannya. Kalau Anda yakin itu baik dan bermanfaat, dan kita di sini yang berpikir teori itu bagus, ya kenapa tidak disampaikan kan gitu. Jadi itulah yang sebabnya bahwa dunia ini terlalu luas untuk dipikirkan. Dunia ini terlalu besar untuk kita katakan di dalam hidup ini. Jadi sama halnya kalau kita berteman dengan hal yang baik, juga kita akan menjadi orang yang baik. Kalau kita berteman dengan orang yang berhasil, kita akan menjadi orang berhasil juga. Kalau kita berteman dengan orang yang suka argumentasi, berdebat dan mencari jalan argumentasi, itu bagus. Jadi bukan buruk. Orang nggak mau argumentasi itu kayak kambing, kayak sapi. Iya. Predator itu nggak ada, predator itu cari jalan yang paling sulit ya. Nah, jadi nggak ada predator itu bukan yang sulit, maksudnya dia ngambil resiko gitu. Itu predator. Jadi seperti burung elang itu dia kalau mau cari makan di laut, terjun, nggak tahu di bawah situ ada ikan hiu ada apa, terjun aja dari situ bawah dari elang laut itu. Jadi dia memang ambil sesuatu yang berisiko. Jadi itu yang dikatakan adalah ya dikatakan tadi argumentasi. Argumentasi itu berisiko karena kita salah ngomong. Kalau di negara yang di sini tidak mau berargumentasi bisa hilang orangnya kan. Di Korea Utara tidak ada argumentasi, pokoknya di atas dia nurut di atas. Nah tapi susah majunya. Karena itu kita di dalam Kristenan ini bicara tentang iman itu adalah bicara tentang juga rasional. Jadi karena kita masih menginjak tanah, kita juga harus pakai rasional kita, yaitu argumentasi, ya ilmu kayak misalnya pengetahuan filsafat dan lain sebagainya itu bagian daripada ilmu argumentasi ya. Amin. Jadi kalau kita melihat hal ini, maka kita akan tahu bahwa kita akan suka cari jalan di dalam hidup ini. Jadi bukan orang yang buntu, yang tidak ada jalannya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran dengan Taurat. Nah, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Kalau manusia itu mau melakukan itu, maka orang itu akan hidup karena hal itu. Artinya apa? Bahwa kalau Anda tidak yakin, maka kita tidak yakin, maka kita akan hidup dengan ketidakyakinan itu. Jadi hukum Taurat ini berbicara tentang kita tidak yakin sebetulnya. Karena apa? Karena kita tidak percaya dengan sesuatu yang dimana apa yang kita di sini itu yakini. Nah itu jadi ya mentok istilahnya. Jadi orang yang kaku. Nah itu jadi hukum Taurat itu lambang orang yang kaku sebetulnya. Nah, tapi kita dalam kemurahan Tuhan, ya, seperti negara maju itu. Jadi mereka maju, ekspektasinya hebat. Ya, itu fakta itu. Jadi kalau kita memperang sama mereka ya jauh. Karena apa? Karena mereka sudah maju negara itu, sudah hebat. Nah karena itu mereka sudah melakukan riset dan lain sebagainya, penelitian dan lain sebagainya untuk mendapatkan di sini itu jalan keluar, untuk mendapatkan di sini itu inovasi, mendapatkan di sini itu sesuatu yang hal-hal yang baru. Nah itu penting hal baru itu, jadi bukan sesuatu yang dimana wah nggak penting namanya. Nah, kita ngapain pakai HP, buang aja HP ini. Kalau kita nggak percaya hal yang inovasi, hal yang baru, itu bagian daripada keyakinan seseorang. Jadi untuk maju di dunia ini, hidup di dunia ini. Dan karena iman berkata demikian, jangan katakan dalam hatimu siapa yang akan menaik surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Nah, jadi itu tadi, itu adalah hal yang baru, di mana kata-kata keyakinan itu tidak ada batasnya. Jadi dia sifatnya itu adalah unlimited. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan itu nyata, itu sebetulnya ya agak keliru. Karena apa?
nyata kita pegang. Nyata Tuhan itu spiritual, jadi dimana dia sesuatu yang tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang. Nah, tetapi di sini kita manusia itu diyakin bahwa dia akan menolong, dia akan memberkati kita. Tergantung orang mengaplikasikan keyakinannya seperti apa. Kalau dia mau pakai cara yang agamawi, dia akan jahat biasanya, akan melakukan apapun untuk ya mungkin dia membunuh, perang dan sebagainya. Tapi kalau diaplikasikan dengan cara yang mungkin Tuhan itu maha pengasih kayak Yesus itu, kenapa saya suka sekali, karena dia itu maha penuh pemurahan. Jadi dia selalu mengatakan itu damai itu aja sudah, pokoknya yang dia katakan itu membawa damai dalam dunia ini. Bahwa dia tidak membawa hukum, tidak membawa agama, tidak membawa perang, dia hanya membawa damai sejahtera, karunia, anugerah tersebut itu bagi setiap manusia. Itu bagian dari Yesus itu di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Nah, jadi ayat yang terakhir ya, atau siapakah yang turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Nah, jadi itu sebuah pertanyaan di mana sebetulnya kita bisa berpikir bahwa apa pertanyaan ini. Jadi sebetulnya yang dikatakan ini kan hal yang spiritual, jadi bukan sesuatu di mana yang bisa kita pikirkan secara manusia. Tetapi kalau kita melihat dalam hal ini, maka kita juga perlu ya meneliti terus apa yang ada di dalam hidup kita. Jadi tentang keyakinan itu di dalam Tuhan atau dalam hidup ini, itu adalah sebuah hal yang juga kita perlu teliti juga. Jadi kita melihat segala sesuatu kan ada hal yang bermanfaat, itu adalah dari orang itu meneliti, dari orang itu melihat segala sesuatunya itu bagaimana cara dia pandangnya, bagaimana cara dia seperti mengaplikasikannya, bagaimana cara seperti itu mempelajari hal tersebut di dalam kehidupannya. Pokoknya intinya kita ini suruh belajar itu aja. Jadi kalau kita tidak belajar ya kita akan ketinggalan, itu sudah pasti. Jadi itulah intinya bahwa firman Tuhan ini, apa yang kita bisa simpulkan di sini, bahwa yang pertama bahwa hukum Taurat itu adalah lambang dari hal yang di sini semacam ketakutan, atau semacam di sini itu ekspresi dari orang yang di sini tidak bisa melihat dari hal yang di sini maju, tetapi dia akan melihat dari hal yang mundur karena dibatasi di dalam kehidupannya. Batasnya banyak tuh, jadi tidak ada ini, tidak sedikit, banyak batasnya. Tetapi di sini kalau di dalam iman itu tidak ada batasnya, selalu baru new. Nah, jadi iman itu adalah karunia, iman itu adalah bentuk dari hal yang baru, penemuan, penelitian dan lain sebagainya, inovasi. Itu adalah bagian dari keyakinan, dari hal yang tidak ada menjadi ada. Amin. Jadi bagus kalau kita berpikir, bagus kalau kita menjadi orang yang suka berpikir kritis, argumentasi dalam hidup kita, supaya apa? Supaya kita maju sama-sama. Amin. Amin. Kita berdoa. Tuhan berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami semua, Tuhan, yang menyertai kami dan Tuhan dan kiraan dan barat Tuhan dan berkat yang telah kau berikan dalam Tuhan untuk berpikir, untuk dan lain sebagainya. Tuhan berkati dalam kehidupan kami, Tuhan serahkan dalam tangan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah syukur dan doa kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan masa kita akan memberikan persembahan. Dengan doa persembahan akan dibawakan oleh Saudara Elia. Terima kasih Tuhan pada hari ini kita sudah mulai ibadah pada hari ini. Dan saatnya kami akan memulaikan persembahan ini. Dan kau berkati Tuhan, semoga persembahan ini akan berhubung dan kau berkaitan dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Dan satu pujian Sungai Sukacita. Sungai sukacita mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Sukacita melimpah dalamku. Ku bersuka, hidup di
speaker yang akan dibawakan oleh saudara Abed Teguh. Bila ada permohonan akan ditambahkan. Jika tidak ada, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kau Allah yang besar, adalah yang mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona dalam ujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Doa sahabat Bu Lydia. Haleluya. Amin. Tuhan, kami selalu muji menyembahmu dan belajar. Ya Yesus. Berkat firman-Mu pada siang hari ini. Amin. Berkati kami semua yang ada pada saat ini. Ya Tuhan. Yang bergabung di bangsa ini bersama kami. Ya Yesus. Berkati pemerintahan bangsa kami baik di tingkat pusat sampai di Amin. daerah. Kami telah menjadi bagian setia memimpin bangsa ini. Ya Tuhan. Berkati seluruh bangsa kami dengan damai sejahtera, sukacita Tuhan. Amin. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang sakit di mana berada di sana. Ya Yesus. Tuhan kuasa biru, sanggup mampu menyembuhkan, Amin. memberikan, dan sempurna pemulihan itu kepada Tuhan. Pekerjaanmu Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, memberkati semua Ya, yang Yesus. melayani rumah Tuhan, yang melayani pekerjaan Tuhan. Anugerah dan sejahtera sukacita Tuhan memenuhi setiap Amin. Terima kasih Bapak Tuhan, kami serahkan ke Ya, tangan Tuhan. kuasa-Mu, kebenaran kami mengenal bagi salah kerja berkati, Haleluya. Ya, Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita saudara angkat kedua tangan dan terima damai sejahtera sukacita. Terimalah kekuatan, kesehatan, kemampuan, bahkan kesembuhan yang ilahi. Terimalah hormat, kemuliaan, kebaikan, kebajikan, dan segala kekayaan, bahkan kelimpahan yang penuh dari Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Semua diberkati yang percaya, katakan amin. Kita akan dengan satu pujian. Sangat besar anugerah, sangat besar anugerahmu yang diambil selama
terhitung